Assalamualaikum, saya Dada Rohendi, saya lulusan S1. Sekarang aktivitasnya jadi guru. Jadi guru mengajar di salah satu sekolah yang kategori populer. Terus sekarang saya menginjak usia 29 tahun. Masya Allah. Gimana ceritanya bisa jadi guru? Maksud saya begini, apa keilmuan yang diberikan di kampus sehingga Kang Dede berani sekarang ngambil tanggung jawab menjadi guru? Sebenarnya di kampus itu bukan hanya sekedar ngasih ilmu soal pelajaran di kampus. Jadi di kampus itu memberikan proses kita bekal hidup sebenarnya. Bekal hidup ini gimana kita bisa mempelajari pola-pola kita dari belajar, terus bagaimana kita bersosialisasi sama orang, terus bagaimana kita bisa menjaga diri dari orang-orang yang mungkin itu bisa memberikan pengaruh jelek kepada kita, dan kita juga dibantu untuk bisa punya ilmu-ilmu yang tuh di luaran kampus-kampus yang lain menurut saya itu nggak dapet. Matematika, terus hitung-hitungan. Mungkin setiap kampus itu dapat ada, tapi di kampus ini saya diajarkan mengenai bagaimana kita cara hidup yang benar sesuai agama. Sesuai agama, sesuai dengan urutan yang dibawa oleh agama, sehingga kita ada di jalan yang benar. Bagaimana ketika kita juga bergaul itu kan diatur. Itu sama, bukan mahram, terus kita bergaul di mana orang-orang yang mungkin di kampus itu bercampur baur. Nah, di kampus ini itu dibatasi. Ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat, itu yang membuat saya itu memang harus seperti ini. Jadi nggak ada yang pacaran dong? Nggak ada. Loh, ketemunya sama Ikhwan, saya jeruk makan jeruk, kan nggak mungkin. Oh jangan dong. Dipisah antara Ikhwan dan akhwat. Itu membuat saya itu beda dengan yang lain. Dan itu membuat saya nyaman sih. Kenapa? Karena kan ya itu sesuai dengan jalur. Kita ada aktivitas lain yang itu belajar bersama teman-teman Ikhwan menjadi hal-hal yang menarik. Ini harus bercampur baur. Tentu diajarkan bagaimana mengajarkannya itu sebenarnya udah kelihatan. Siapa yang pengajar itu udah kelihatan. Kenapa? Ketika beliau ngajar itu nyaman. Itu sebenarnya kita bisa tiru. Ketika ada guru yang menyampaikan ilmunya, itu bisa kita ambil ilmunya. Oh, si ini tuh ngajarnya baik, nyaman gitu, tanpa ada harus marah-marah kayak gitu. Itu salah satu ilmu sebenarnya saya. Kenapa? Karena ya ilmu itu sebenarnya bisa didapat di mana aja. Tapi pengalaman dari orang yang mengajarkan itu sebenarnya tidak semua didapat. Ya. Jadi sebenarnya ilmu pendidikan itu bisa diambil dari siapa yang mengajarnya. Jadi penasaran siapa sih yang ngajar yang akhirnya mantik Kang Dede nih ya untuk jadi pengajar? Ya salah satunya ada Coach Rizky Irawan. Salah satu yang menurut saya tuh beliau itu asik. Ketika ngajar itu asik gitu. Ketika beliau menyampaikan materi, entah itu materi tentang pelajaran, entah itu tentang kehidupan, itu dapat menurut saya. Terus banyak lagi guru-guru yang memang itu menyampaikan sesuai dengan kapasitasnya, dan itu enak menurut saya didengarnya dan dapat dipelajari pengalaman. Selain tadi ya sebagai seorang guru, Kang Dede juga ngebisnis yang lain gak sih sekarang? Nah, kalau bisnis memang karena saya memang sukanya di desain dan memang multimedia juga. Kalau multimedia memang itu dapatnya ketika saya itu masuk program 1 tahun. Itu juga ada di dulu ya, masuk program tahun itu memang saya dapat ilmunya di situ. Di samping juga otodidak, belajar desain, terus template-template yang lain. Nah, sebenarnya itu masih berjalan. Cuma memang nggak terlalu fokus, kecuali memang kalau ada pesanan. Nah, itu baru bisa saya kerjakan. Tapi kalau nggak ada, ya udah. Karena sekarang saya fokus di guru. Passionnya di ngajar ya? Di ngajar. Oke, Kang, ada nggak sih event-event yang menurut Akang ini di kampus ini menarik banget ya? Sih banyak, kayak ketika kita keluar tuh fun trekking, terus waktu itu kan terakhir ke Kawah Ratu tuh sama teman-teman. Itu tepat banget gitu. Ketika kita fun trekking orang-orang hanya senang-senang gitu. Tapi kalau di event ini, jadi bukan hanya event biasa, tapi memang kita diadakan untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terus, kita nggak sia-sia ketika mengadakan acara itu, sehingga di event ini kita nggak sia-sia, nggak buang-buang waktu. Artinya ketika kita ada di satu acara, yaitu nggak kehilangan momen. Yaitu momennya apa? Ya ilmu itu. Tetap sharing ilmu juga. Sharing ilmu juga. Meskipun di hutan. Di Kawah Ratu malah. Betul. Ngampar gitu ya Kang ya? Betul. Luar biasa. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi ilmu tuh di mana-mana ya, di setiap kegiatan. Nggak ada dong yang kayak pensi-pensi kayak gitu, terus kayak have fun doang. Kita lebih ke bagaimana kegiatan itu ada ilmu, lebih ke bagaimana kita, oh ini ada event ini nih, gimana caranya supaya si anak-anak ini dapat ilmu. Oke, ini kesan dengan sekolah. Kalau kesan sama teman-teman yang paling diingat? Yang diingat itu makan bareng sih. Karena zaman-zaman kuliah itu ada apa ya, manis pahitnya.
Ketika saya itu ngekos ya, itu harus berpindah-pindah. Kenapa? Bukan nggak sanggup bayar sih sebenarnya, ya karena memang ya namanya anak kos kan pasti ditagih-tagih. Ya gimana caranya supaya bisa bayar kos itu dengan jerih payah sendiri tanpa minta-minta ke orang tua. Oh iya, berarti Kang Dede juga waktu itu ada bisnis juga di kampus ya? Ada. Oke, waktu Jadi dulu dulu apa? itu kita buat kayak pelatihan. Jadi pelatihan untuk UKM. Jadi UKM ini gimana dia pengen bisa buka bisnis, bisa buka usaha, tapi Bentar, bentar. ilmunya nggak tahu. Ini berarti anak mahasiswa ngajarin para UMKM. Betul. Masya Allah. Apa yang diajarin di sana? Yang diajarin itu banyak. Ada yang digital marketing, ada digital branding, sama bagaimana cara mempromosikan produknya. Oh, jadi mentor ya? Ya, jadi Oke. mentor, lebih ke mentor sih. Nah, itu orang-orang harus bayar sekitar 100 atau berapa gitu. Oke. Terus eventnya apa akhirnya berlanjut? Berlanjut. Oke. Ngajar terus tuh ya akhirnya dari situ. Ngajar. Nah, itu jadi ketertarikan saya kok nyaman gitu jadi Mhm. guru itu. Jadi ketertarikan untuk mengajar itu ya disitulah sebenarnya. Padahal itu waktu itu masih punya nervous buat tampil sebenarnya. Karena memang dikasih panggung, otomatis kan nervous itu Lama-lama perlahan-lahan ya. itu hilang. Pernah nggak sih dimarahin sama dosen? Pernah. Dihukum gara-gara apa tuh Ya kira-kira? sebenarnya saya dihukumnya itu bukan karena dia benci ya sebenarnya. Dulu itu pernah bikin apa ya, salah satu yang saya ingat itu bikin desain, judul bikin desain tapi desainnya itu salah terus, itu nggak cocok bikin desain kayak gini ini kan sempet, tapi ketika itu saya bisa akhirnya saya coba terus nah, sampai akhirnya sekarang saya bisa, sampai Allah. sekarang itu masih dipakai sama orang-orang yang membutuhkan. Oke. Jadi boleh deh kasih pesan kepada para guru mungkin ya. Yang dulu pernah marahin juga boleh. Sebenarnya sih saya mau mengucapkan terima kasih terhadap ilmu-ilmu yang diberikan, sungguh luar biasa, dan sebenarnya tidak ada guru yang pemarah. Cuma guru itu ingin memberikan yang terbaik untuk muridnya, sebab guru itu akan merasa bangga ketika muridnya berhasil. Dan buat semuanya, belajarlah untuk terus berusaha dimanapun kita belajar, karena kalau tidak ada kemauan dari kita, ya kita tidak akan punya hasil yang bermanfaat. Maka ya tanamkan dalam diri untuk terus belajar. Oke, thank you Kang Dede. Untuk teman-teman ya yang sedang mencari kampus yang terbaik ya, terutama di Bogor, silakan datang ke BECC ya. Di sini kampusnya insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa dan memberikan pengalaman-pengalaman luar biasa bersama ya guru-guru yang luar biasa juga. Terima kasih.